Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah yang menghidupkan kalian, mematikan kalian, maka kalian wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi disebutkan tentang rububiyah supaya manusia tahu bahwa mereka diciptakan oleh Allah. Maka mereka wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini, mereka diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, tapi mereka masih beribadah kepada selain Allah. Menyembah patung, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah yang lainnya. Ini perbuatan syirik. Orang kalau sudah berbuat syirik, mereka berada dalam kebingungan, dalam kegelisahan, dan mereka berada dalam kesesatan. Tuan-tuan ingat itu. Orang yang berbuat syirik itu sesat. Yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Kesyirikan merupakan kezoliman yang paling zolim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik. Syirik itu kezoliman yang amal besar. Maka orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka orang-orang berbuat syirik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang sesat. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, nggak boleh berbuat syirik. Maka Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, di ayat 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Yang mengatakan mereka sesat siapa? Allah. Orang yang berbuat syirik jelas sesat. Orang yang masih menyembah kubur, datang ke kuburannya Wali Songo, nyembah di sana, minta kepada kubur itu, atau datang ke kubur-kubur keramat, kubur-kubur tentu mereka minta, ini sesat, kata Allah dalam Al-Quran. Sesat. Orang yang menyembah pohon, batu, dan yang lain, semua sesat. Yang mengatakan sesat adalah Allah. Bahkan Allah mengatakan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Nggak ada di muka bumi ini. Orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada Allah. Antum lihat dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Allah menyebutkan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada selain Allah. Yang mereka beribadah kepada orang itu lalai, nggak tahu. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai dari doanya mereka. Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'daan, mereka jadi musuh di antara mereka. Umpamanya sekarang ada orang yang soleh, kemudian dia mengingatkan tentang tauhid kepada umat ini. Tiba-tiba pengikutnya atau mungkin orang lain datang kepada orang soleh, ke kuburannya minta-minta di sana, menyembah orang soleh ini. Maka orang soleh ini nggak tahu siapa yang beribadah, dia lalai seperti Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian nanti di hari kiamat orang-orang soleh mengingkari, termasuk Nabi Isa alaihissalam mengingkari orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan menyembah dia, mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Saya nggak menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya harus perhatikan bahwa beribadah kepada Allah merupakan jalan yang lurus, sedangkan syirik merupakan jalan yang menyimpang, jalan yang sesat. Makanya Allah menyebutkan di ayat ini nanti di hari kiamat itu mereka jadi musuh dan mereka mengingkari ibadahnya orang-orang yang beribadah kepada mereka. Jadi jalan yang lurus itu beribadah hanya kepada Allah.
Itu jalan yang lurus. Ketika orang berbuat syirik, ini jalannya menyimpang, sesat. Makanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, Nabi Isa mengatakan alaihissalam, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Dalam surah Al-Imran ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Beribadah kepada Allah saja. Ini jalan yang lurus. Berarti ketika orang beribadah kepada selain Allah, dia menyimpang dan sesat. Dan mereka kemana larinya? Ke neraka. Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran. Mereka sesat. Makanya gak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini. Menurut Al-Quran siapa? Menurut Al-Quran bahwa orang yang paling sesat di muka bumi siapa? Orang yang berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang meminta kepada selain Allah. Orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang yang mengharap kepada selain Allah. Ini orang yang paling sesat menurut Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah SWT, tidak boleh berdoa, tidak boleh beribadah, tidak boleh meminta melainkan yang kepada Allah. Karena yang memberikan manfaat, menolak bahaya siapa? Allah. Allah sebutkan, antum lihat di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan engkau berdoa. Ini khitab Allah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau berdoa, jangan engkau beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat. Selain Allah itu nggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau engkau lakukan juga, innaka idza minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim artinya minal musyrikin, termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Allah menyebutkan di surah Yunus di ayat 106 ini, jadi jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa, jangan engkau meminta, jangan engkau beribadah kepada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat. Kuburan, orang yang sudah mati bisa enggak berikan manfaat? Tidak bisa. Pohon, batu, matahari, bulan dan yang lain enggak bisa memberikan manfaat. Wala yadurruk, dan tidak bisa membahayakan kamu juga. Enggak ada orang mati bisa membahayakan orang yang hidup, enggak ada, selama-lamanya enggak bakal ada. Dan tidak akan ada selama-lamanya. Kalau engkau lakukan juga perbuatan itu, beribadah kepada Allah, innaka idza minadh dhalimin, engkau termasuk orang yang zalim. Minadh dhalimin ay minal musyrikin, engkau termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya Allah sudah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW demikian, begitu juga kepada kita. Maka kita jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik.